Jadi dalam usia yang masih muda, kuliah sambil kerja, membiayai diri sendiri ya. Iya. Tiba-tiba diminta menikah. Apa yang terjadi hari itu? Jadi pas itu saya masih di kantor, sedang di kantor, terus mama nelpon. Assalamualaikum teh, nikah ya gitu kan, tiba langsung kayak gitu kan. Waktu, teh nikah, gimana mah? Nikah. Nikah sama siapa? Saya bilang katanya sama Pak Emen. Saya langsung nangis kan, kaget. Terus kayak, kenapa nangis kaget? Emang udah kenal Pak Emen? Udah kan dulu pasti sudah sempat kenal gitu. Oh iya. Sempat langsung kenal. Nangis. Iya, ini dan bahagia beliau, atau? Kaget, terus kayak nggak nyangka gitu, nggak nyangka mama ngejodohin, terus kita beda usia yang jauh. Mungkin karena belum niat nikah dulunya, belum niat nikah. Saya langsung nangis, terus teman-teman kantor, teh anak kenapa? Saya mau dijodohin. Saya bilang, ya udah jangan nangis teh. Ya udah saya ke musola, langsung saya sholat. Habis itu 2 minggu dari dikasih tahu, kata mama teh pulang ya hari Senin. Saya pulang ke Ciamis, terus hari Selasanya ke rumah suami, hari Kamisnya nikah gitu. Dan dalam 2 minggu itu kayak bergejolak banget. Dulu belum ada yang, belum sampai di titik ya Allah kalau emang ini jodoh saya beli kelancaran, dulu belum ya. Masih ditawar, ya Allah nggak mau, saya masih pengen kuliah, saya pengen masih banyak cita-cita, saya mau jadi dosen, saya bilang kayak gitu. Tapi mungkin itulah namanya takdir, kita nggak bisa lari dari takdir kecuali kembali ke takdir itu sendiri gitu. Dan pada akhirnya tanggal 13 Desember 2018 jam 4 saya nikah dengan suami, walaupun banyak drama gitu kan, banyak drama nangis itu dan ini. Untuk masa itu pahit banget, dan setelah itu pun kan banyak hujatan. Teh Ana nikah pantesan ini ya, hamil duluan ya, atau Teh Ana nikah karena dibiayain ya, atau punya hutang gitu kan. Itu ke mental tuh down banget gitu kan. Tapi alhamdulillah sih seiring berjalannya waktu, saya selama 2 bulan itu saya belum bisa menerima dengan beliau. Kita tidur juga masih beda, suami di luar, saya di kamar gitu. 2 bulan kemudian baru apa yang terjadi? Jadi pas itu suami kan kalau misalkan subuh suka ke masjid, saya di rumah. Terus kayak setelah subuh tuh nggak tahu kenapa, mungkin itu dari Allah ya datangnya. Terus saya bilang, ya Allah kalau emang ini jodoh saya, kalau emang beliau imam saya yang bisa membawa saya sampai surga, kayaknya selama 2 bulan ini saya salah deh jadi seorang istri gitu kan. Sekarang surga saya di beliau, kenapa saya masih menolak? Kalau emang ini jodoh yang terbaik, ya Allah tolong kasih kelapangan di hati saya gitu. Karena nggak ada yang bisa membolak-balik hati walaupun diri kita kecuali Allah. Saya bilang seperti itu setelah subuh. Pas sholat, nggak tahu kenapa suami pulang, terus saya langsung salim, langsung minta maaf, langsung peluk, dan dari sana benar-benar bisa menerima gitu bahwa beliau tuh imam saya, jodoh saya, dan karena beliau mengayomi juga, jadi nggak yang selama 2 bulan tuh nggak gimana-gimana gitu, tetap mengayomi pelan-pelan, jadinya saya menerima beliau benar-benar lillahi ta'ala gitu. Nah sekarang apa kata tetangga? Awal-awalnya kan banyak orang bilang, Kak, teman-teman ya, wah ini jangan-jangan ada punya utang jadi harus dibayar dengan pernikahan ya, atau hamil lebih dulu dan seterusnya. Tapi sesudah itu bagaimana omongan tetangga-tetangga ini? Nah selama setahun mungkin ya, selama setahun tuh masih suka ada yang kedengar ngomongin itu dan ini. Jadi masih banyak negatifnya intinya gitu. Banyak negatifnya, tapi kan dulu saya menemani suami masih jadi kepala desa selama 1 tahun ya. Terus ada yang bilang, oh pantesan mau nikah sama kades ya gitu kan, masih suka yang kayak gitu. Terus saya kan mau nggak mau jadi ibu PKK yang harus bertemu dengan misalkan ibu camat, ibu bupati, dan juga ibu kepala desa yang lain. Terus kan yang masih muda yang lain udah pada berumur, terus nggak 1-2 juga ngomong, oh Neng dulu dari keluaran pesantren ya, makanya gini kan, banyak yang seperti itu. Cuman apa ya, lama-lama setahun kita suami jadi kepala desa, kemudian berhenti, kemudian nyalon lagi tapi nggak dapet. Di situ kita benar-benar down, ekonomi yang benar-benar down. Alhamdulillah sih kalau kayak padi kan namanya di kampung ada. Terus kita masuk dunia sosmed, saya mulai nge-YouTube. Ya udah Pak, bismillah, semoga ini jalur rezeki kita. Nah untuk di awal banyak banget yang hujat gitu kan. Tapi ternyata pada akhirnya saya mikir kayak gini, kita hidup itu jangan diatur orang. Orang tuh bakal gini, kita baik pun bakal dicari kelemahan kita gitu. Terus ini kan jodoh saya yang nanti ke surga enggak pun kita gimananya. Jadi saya nggak mau terlalu pusing mikirin omongan orang, malahan ngebatin, malahan kurus gitu kan, nggak enak makan. Dan sebenarnya nggak nambah beras di rumah, orang mau ngomong apapun beras yang nyari saya sama suami. Well, sekarang saya berdamai dengan keadaan, sekarang saya nggak mau terlalu pusing dengan omongan orang, yang penting saya lurus aja, nggak merugikan orang, dan kita hidup sewajarnya aja gitu, sampai pada titik itu.
Hebat juga ya. Nah, Pak Emen, kan yang memutuskan menikah tidaknya memang Pak Emen. Ya, Tapi kan ada anak-anak. Apa komentar anak-anak ketika tahu Pak Emen mau menikah dan calonnya ini masih sangat muda? ya dulu mah saya nggak berbicara kepada anak-anak, enggak. Oh, jadi nggak minta Nggak minta pendapat, minta restu. izin nggak? Ya kalau udah menikah restu, minta restu, minta doanya. Karena walaupun dicaram, walaupun tidak dicaram, Bilang. udah terjadi seperti itu. Ya awal-awalnya seperti itu, anak juga pun apa akan lama atau tidak seperti itu. Oh, jadi anak-anak juga ragu ini Iya, bisa ragu semuanya awet juga. atau tidak gitu ya. Itu, jadi Tunggu, sekarang ini berarti usia pernikahan udah berapa lama? 5 udah 5 tahun. tahun. 5 tahun. Dan Ananda tercinta Edi Mardi sudah ada bersama kita. Mas Edi, mana Mas Edi? Ah, silakan naik ke sini. Foto video. Iya, iya. Salaman dulu dong. Ini anak pertama? Iya. Wih. Jadi, ini ibu ya? Iya, Tapi panggilannya apa? teteh. Teteh. Nggak bingung ketika bapaknya menikah dengan anak yang lebih muda dari Mas Edi ini? Kalau bagi saya sih nggak masalah gitu kan. Nah, waktu tahu calon istri sangat muda, Awalnya nggak agak tahu. kagok nggak? Awalnya nggak tahu. Cuman bagi saya nggak kagok nggak apa-apa gitu kan. Cuman keluarga. Jadi pernah bilang istri sama anak, bener nggak sih Bapak mau nikah sama perawan kan seperti itu. Nah, terus saya bilang pasti Bapak mah kalau udah bilang gitu pasti gitu. Bagaimanapun juga pasti bakal terwujud gitu seperti itu. Baik, tapi sekarang tetap menghargai sebagai seorang ibu ya, ibu sambung Iya, ya. pasti. Jadi hubungan nggak ada masalah lah ya. Alhamdulillah. Oke, saling Dulu saya menghargai. sangat bersyukur. Mm-mm. Bukan saya berarti membanding-bandingkan sama ibu saya. Iya. Kebaikan ibu saya terhadap papa saya sama ibu sambung sekarang, alhamdulillah sama gitu. Oke. Baik. Nah, berarti Ana sekarang udah punya cucu ya? Nah, udah. Cucunya panggil apa? Tete. Tete lagi. Aduh, kacau. Iya, cucu panggil Tete, anak panggil Tete. Baik, terima kasih Mas Edi. Beliau kan harus terus saya hibur ya, dalam artian untuk bisa terus bahagia, mengingat bahwa Melo, di awal 2018 beliau kan kena gula.